Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan serial kajian rutin kita membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat bagus sekali untuk kita kaji karena di dalamnya terhimpun hadis-hadis tentang prinsip-prinsip dalam beragama. Karena ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memeluk agama Islam secara totalitas. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara totalitas. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariat-syariatnya, maka kita wajib untuk mengerjakannya. Dan kita tidak bisa mengetahui mana yang menjadi syariat Allah kecuali kita harus belajar. Harus menuntut ilmu seperti ini. Jangan sampai agama kita hanya sekedar tanda pengenal tertulis di KTP agama Islam, tetapi kita sendiri tidak bisa memahami Islam dengan benar. Dan hadis yang akan menjadi pembahasan kita adalah hadis yang kelima tentang perintah untuk meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama, yakni perintah untuk mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mu'minin, yaitu ibunya orang-orang yang beriman, Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina ma laysa lahu minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada urusan yang baru, bukan termasuk syariat kami, maka amalan tersebut tertolak. Atau juga pada redaksi yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah hadis yang sangat agung yang menjadi timbangan kita dalam beramal dan beribadah. Karena semua kita memiliki harapan yang sama, memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin masuk ke dalam surga. Dan untuk bisa masuk ke dalam surga, terhindar dari api neraka, di mana kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah. Ya, maka jangan sampai kita melakukan suatu amalan yang kita anggap itu merupakan bentuk bertakarub kepada Allah, tapi ternyata ya itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang jalan menuju surga itu sangatlah banyak. Namun jangan sampai kita salah jalan. Ya, yaitu bukan termasuk jalan yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lebih luas kita membahas hadis ini, maka perlu kiranya kita mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis ini.
Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah bintu Abi Bakar Siddiqah binti Siddiq Al-Akbar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah. Aisyah merupakan salah satu dari istri Nabi yang sangat dicintainya. Dan beliau ini memiliki usia yang relatif muda, yaitu di mana ia dilahirkan 4 tahun setelah diangkatnya Nabi SAW menjadi seorang Rasul. Dan Nabi diutus menjadi seorang Rasul di umur berapa tahun? 40. Berarti Aisyah lahir ketika Nabi berumur berapa tahun? 44 tahun. Ya, usia Nabi 44 tahun, ya, barulah Aisyah lahir. Nah, kemudian kapan Rasulullah menikahi Aisyah? Rasulullah menikahi Aisyah yaitu 2 tahun sebelum hijrah. Tatkala Aisyah masih berumur 6 tahun dan Nabi baru mulai berumah tangga dengannya, yaitu ketika Aisyah berumur 9 tahun. Dan ketika Nabi SAW wafat, ya, usia Aisyah masih relatif sangat muda, yaitu usia 18 tahun. Dan Aisyah berumah tangga dengan Nabi selama 8 tahun 5 bulan. Ya, walaupun Aisyah ya tinggal bersama Nabi dengan waktu yang tidak begitu lama, ya, tidak seperti Khadijah. Kalau Nabi berumah tangga dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal, yaitu sekitar berapa tahun? 20 tahun. Ya, 20 tahun, dan 20 tahun ini Nabi tidak melakukan poligami. Nabi baru melakukan poligami setelah Khadijah meninggal, menikah dengan Ummu Salamah, Aisyah, Zainab, dan yang lainnya. Aisyah diberi gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ya, yang mendapatkan gelar Ummul Mukminin adalah semua istri-istri Nabi. Hafsah, ya, Zainab, kemudian Ummu Habibah, semua dikatakan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kenapa istri-istri Nabi dijuluki Ummul Mukminin? Karena mereka itu seperti seorang ibu, di mana, ya, anak tidak boleh menikah dengan ibunya. Demikian pula istri-istri Nabi dikatakan Ummul Mukminin. Setelah Nabi wafat, ya, istri-istri Nabi semuanya tidak dinikahi oleh orang lain. Ya, berbeda dengan putri-putri Nabi, maka tidak dikatakan Ummul Mukminin. Juga beliau diberikan kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Dan biasanya kunyah itu kan dinisbatkan kepada anak. Pertanyaannya, apakah Aisyah punya anak namanya Abdullah? Jawabannya tidak. Ya, adapun beliau diberikan kunyah Ummu Abdillah, Aisyah pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, kullu nisa'ika laha kunyah illa ana." Wahai Rasulullah, ya, semua istri-istrimu memiliki kunyah, sementara aku tidak punya. Karena memang Aisyah enggak punya anak, maka Nabi pun mengatakan, "Ikniti bi ummi Abdillah." Maka kunyahilah dirimu dengan Ummu Abdillah. Berkata Urwah, "Fakana yuqalu lahu Ummu Abdillah hatta matat wa lam talid qatun." Aisyah diberikan kunyah Ummu Abdillah sampai beliau meninggal. Dan memang beliau tidak punya anak. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau pernah mengandung kemudian keguguran. Ya, dan nama Abdullah adalah nama yang terbaik, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga selain itu beliau dijuluki Al-Humaira. Al-Humaira yaitu wanita yang memiliki paras wajah yang sangat cantik, yang pipinya kemerah-merahan, maka dikatakan Al-Humaira. Berasal dari kalimat apa? Hamra. Hamra artinya merah. Dan subhanallah, perlu kita mengetahui tentang keutamaan Aisyah dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ya,
Maka di antara keutamaan Aisyah, beliau adalah istri Nabi yang dinikahi tatkala masih gadis. Karena semua istri-istri Nabi yang lain, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab, kemudian Khadijah, mereka semua statusnya adalah janda. Hanya Aisyah yang dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan dia masih gadis. Dan Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik?" Siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Nabi menjawab, Aisyah. Kemudian siapa lagi? Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, dan inilah yang menjadi prinsip dalam beragama, prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Aisyah memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan juga di sisi Rasulnya. Karena setiap orang yang dicintai oleh Rasulullah juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan kelompok-kelompok sesat, di antaranya adalah Syiah Ar-Rafidhah, yang mereka justru mencela Aisyah, menuduh Aisyah dengan tuduhan yang keji, tuduhan berzina dan yang lainnya. Dan juga Aisyah adalah orang yang alim, pinter, cerdas. Walaupun ia berumah tangga dengan Nabi selama 8 tahun, tapi beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena ada di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat yang paling banyak adalah siapa? Abu Hurairah, sampai 5.000 hadis ia riwayatkan. Di antara juga Aisyah. Semua rumah tangga Nabi, ya aktivitas Nabi, ibadahnya Nabi itu banyak disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini juga di antara hikmah kenapa Nabi menikahi wanita sekitar ada 9. Tujuannya adalah agar apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah itu bisa tersampaikan kepada umatnya, sehingga kita sebagai umatnya bisa menjadikan beliau sebagai apa? Contoh. Demikian pula Rasulullah meninggal di atas pangkuannya. Ya, Rasulullah meninggal dunia di atas pangkuan Aisyah, dan juga beliau dikuburkan di rumahnya Aisyah, bahkan di kamarnya Aisyah. Juga Al-Quran pernah turun kepada Nabi SAW dalam keadaan Aisyah satu selimut dengan beliau. Syariat tayamum diturunkan karena sebab Aisyah. Karena suatu ketika Aisyah kehilangan kalungnya. Kemudian dicari oleh para sahabat tapi tidak ketemu. Tibalah waktu sholat yang saat itu tidak ada air. Maka turunlah syariat bertayamum. Dan juga Aisyah adalah satu-satunya wanita yang Allah bela di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang munafik menuduhnya dengan tuduhan yang keji, yaitu berzina dengan Sufyan Al-Mu'attal radhiyallahu an, maka turunlah ayat yang menjelaskan bahwasanya Aisyah tidak berzina. Ini rumah tangga Nabi saja tidak lepas dari isu-isu hoak, dari gosip-gosip yang tidak jelas. Lalu bagaimana dengan rumah tangga kita? Maka sikap yang benar adalah kita bersabar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari hal-hal itu semua. Baik, kemudian kita masuk kepada inti hadis ini, di mana Rasulullah mengatakan, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, yang kata Nabi, kami tidak mengajarkan, kami tidak mensyariatkan, maka itu adalah perbuatan yang tertolak, sia-sia. Makanya dari sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 syarat penting yang harus kita perhatikan tatkala kita beribadah dan beramal. Tanpa adanya 2 syarat ini, maka ibadah kita tertolak. Naam, memang kita semua tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Ya. Tetapi tentunya kita mengikuti arahan Nabi SAW dalam beribadah.
Jangan sampai ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun tapi mardud, tertolak. Ini yang sangat dikhawatirkan. Ya. Maka dua syarat tersebut adalah al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah yang kita lakukan betul-betul lillahi ta'ala. Dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang terbaik dalam beramal adalah mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang terbaik, walaupun lebih sedikit. Sahabat Abdullah bin Abbas mengingatkan, al-iqtisadu fi sunnah khairun. Mencukupkan dengan sunnah itu lebih baik daripada ia memperbanyak amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sebagai contoh misalnya, selesai sholat kita membaca zikir tasbih berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Maka kita membaca zikir dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Nabi itu lebih baik daripada seorang menghabiskan waktunya 2 jam di masjid, selesai sholat dia baca tasbih 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali, Alhamdulillah 1000 kali. Kenapa? Kan dia itu lebih banyak waktunya, dia itu lebih lama, lebih banyak menyebut pujian kepada Allah. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah Nabi mengajarkan? Tidak. Yang namanya sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Bisa enggak kita misalnya baru dapat rezeki gitu kan, kita tambahin sholat subuh menjadi 4 rakaat? Enggak bisa. Itulah agama. Ya. Makanya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Islam adalah agama yang sudah sempurna. Ini nikmat yang sangat besar ya Allah berikan kepada kita. Allah turunkan ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Subhanallah. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir? Hadhihi akbaru ni'amillah. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan agama Islam, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalamnya. Tidak membutuhkan nabi yang lain, tidak membutuhkan syariat yang lain. Kita cukup berjalan atas apa yang Allah halalkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama seperti ini. Tidak mencukupkan belajar itu hanya di YouTube, apalagi hanya sekedar nonton video short yang hanya sedetik, beberapa menit saja. Sehingga kadang kita ya tidak tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Ya, kadang sesuatu yang jelas-jelas haram karena menurut hawa nafsu kita baik, akhirnya dia kerjakan. Karena itu jika memang Islam adalah agama yang sempurna, maka apa konsekuensinya? Yang pertama, semua perkara yang kita butuhkan, yakni yang kita butuhkan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menuju surga dan agar terhindar dari neraka, semuanya sudah dijelaskan. Ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa qad bayyantu lakum. Ya. Tidaklah segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari api neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Semuanya sudah ada, dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar. Urusan yang paling kecil, adab qadaul hajah,
adab buang hajat. Kita cebok pakai tangan apa, kita masuk ke toilet memulai dengan kaki apa, kita baca apa, semuanya ada. Ini perkara yang paling kecil. Perkara yang paling besar, siasah syariah, politik kenegaraan, masalah jihad, ya, ekonomi, keamanan, kenegaraan, semuanya ada. Semuanya ada. Hanya saja tadi kita jarang mempelajarinya. Sekarang kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing jamaah sekalian. Umur kita mungkin sudah ada yang 30, 40 ya kan. Pertanyaannya, kita selalu mengatakan Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Apakah kita pernah menyelesaikan mempelajari Al-Quran? Pernah nggak jamaah sekalian? Mungkin belum pernah, ya kan? Jangankan kita mempelajarinya, memahaminya, mentadaburinya, belajar Al-Quran saja mungkin tidak. Ya, jangankan mau belajar, baca Al-Quran saja pun apa? Tidak. Bagaimana mungkin kita bisa memponis, oh kelompok ini sesat, oh kelompok ini benar. Kadang kita hanya berdasarkan apa? Hawa nafsu dan perasaan. Ketika ada ustadz ini misalnya membahas masalah fikhiyah, wah ustadz ini tidak toleransi. Padahal memang inilah yang hak yang harus disampaikan. Karena dia tidak mendalami ilmu agama dengan baik, akhirnya dia mudah menyimpulkan. Sehingga inilah yang disebut oleh para ulama, orang yang tidak tahu tapi tidak merasa kalau dirinya itu tidak tahu. Namanya jahil murokab atau disingkat bonek. Udah bodoh nekat. Ya ini kadang paling pintar berbicara, padahal subhanallah boro-boro Al-Quran kadang mungkin Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau ini kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, yang merupakan prinsip-prinsip dalam beragama tapi dia tidak mempelajarinya. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Semua yang kita butuhkan ada. Kemudian konsekuensi yang kedua, jika memang Islam adalah agama yang sempurna, maka sesuatu yang sudah sempurna jangan ditambah-tambahin dan jangan dikurang-kurangin. Sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambah-tambahin jadi jelek. Sehingga kaidahnya az-ziyadatu fil kamal kan nuqsani fih. Menambah-nambahi sesuatu yang sudah sempurna maka sama saja menguranginya. Sering saya contohkan misalnya, ada Masya Allah wanita yang cantik begitu kan, putih, tinggi, ya hidungnya mancung, tapi matanya 3. Kira-kira antum mau gak nikah sama dia? Dibilang cacat dia kan? Ya ini tambahan, manusia yang sempurna matanya ada berapa? Ada 2. Ya. Kalau 3 berarti dia dikatakan cacat, apalagi 1. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami menciptakan manusia dengan rupa yang paling bagus. Inilah yang kita punya mata 2, punya hidung lobangnya 2 ya kan, dan lobangnya di bawah. Ini yang sempurna. Ya, maka sesuatu yang sudah sempurna jangan dirubah-rubah. Ada orang operasi misalnya hidungnya lobangnya dijadiin di atas gitu, jadi jelek aja mas kalian, jadi jelek. Ada orang udah masak sayur asam gitu kan, udah mantap rasanya, asamnya pas, garamnya pas, ditambahin gula 2 kilo, apa jadinya? Kolek. Nah itu menambah-nambah sesuatu yang sudah sempurna sama saja menguranginya. Kita punya tangan jari jemari ada 10 ya kan. Maka dikatakan cacat kalau ada orang jari jemarinya sebelah kanan ada 10. Nah apalagi dalam apa? Beragama. Semuanya sudah dijelaskan, ada aturannya. Tawaf berapa putaran? 7 putaran. Iya. Bisa enggak misalnya karena dia ngumpulin duit buat umroh sampai 5 tahun,
dia tawaf di Ka'bah baru 7 putaran, dia merasakan kok nggak berasa ya, tambahin lagi 3 putaran. Gimana jadinya jamaah sekalian? Diterima nggak tawafnya? Tidak. Begitu. Puasa Ramadan sebulan, karena dia baru dapat THR gitu kan, wah saya mau tambahin lagi 2 hari lagi, tanggal 1 Syawal, boleh nggak? Tidak boleh. Nah, itulah agama, bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu. Jadi semuanya sudah ditentukan. Karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya suatu amalan ya tidak dikatakan sesuai dengan syariat, yakni suatu amalan tidak dikatakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, kecuali harus sesuai dari 5 sisi atau dari 6 sisi. Yang pertama, ibadah tersebut harus sesuai dari sisi waktunya. Karena ada sebagian ibadah yang Allah tentukan waktu pelaksanaannya. Seperti sholat maghrib dikerjakan ketika matahari terbenam. Sekarang kita sholat maghrib sah atau tidak? Tidak sah, karena tidak sesuai dengan waktunya. Sekarang kita niat puasa Ramadan, biar duluan. Nanti pas Ramadan orang pada puasa, kita mah nggak puasa. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena puasa Ramadan harus bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Wukuf di Arafah dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sekarang kita umroh pakai kain ihram, wukuf di Arafah. Boleh atau tidak? Nggak boleh, disangka apa dia? Orang gila, ngapain dia wukuf? Nah, ini dari sisi waktunya. Kemudian ya makanya setiap ibadah yang tidak sesuai dengan waktunya, nah ini termasuk dalam kategori hal yang tidak disyariatkan. Banyak orang yang dikit-dikit baca selawat ya kan. Perintah membaca selawat secara umum, kita disuruh untuk memperbanyak membaca selawat. Ketika kita disuruh untuk membaca selawat pada waktu-waktu khusus, maka ini membutuhkan apa? Dalil. Ya, Allah suruh kita memperbanyak membaca selawat kapan saja. Kita boleh mengkhususkan membaca selawat jika memang ada dalilnya, seperti memperbanyak membaca selawat di hari Jumat. Iya. Adapun misalnya sebelum azan baca selawat dulu, atau pengen punya mobil tuh selawatin mobil punya temen. Ini dari mana? Begitu kan? Dari mana asal usulnya? Demikian pula mungkin puasa-puasa khusus. Ada yang menganjurkan untuk puasa 40 hari, apalagi ada istilah puasa mutih. Sahur buka pakai nasi putih, nggak boleh pakai ikan. Nyiksa namanya ini. Karena tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Apalagi harus baca zikir sekian kali dengan cara tersendiri. Pernah ada orang cerita ya, dia dapat ijazah namanya, disuruh berzikir, yaitu membaca sholawat nariyah ya 1000 kali, kemudian cara ngitungnya pakai beras merah ya. Jadi dan dilakukan di tengah malam. Jadi siangnya itu, sorenya mereka ngitung beras dulu. 1000 dikantongin plastik, 1000 kantongin plastik ya kan. Nah, kemudian baru mengamalkannya itu jam 12 sampai menjelang subuh. Karena udah ngantuk tidur. Akhirnya subuh kebablasan. Bangun tidur jam 8. Orang pada sholat duha, dia mah sholat apa? Sholat subuh. Nah ini, yang tidak disyariatkan dia kerjakan, justru yang disyariatkan dia tinggalkan. Inilah orang yang magrur namanya, yakni orang yang tertipu dalam beribadah. Ya, yang disyariatkan dia tinggalkan, yang tidak disyariatkan malah dia kerjakan. Kemudian juga harus sesuai dari sisi tempatnya. Yang namanya i'tikaf di mana? Di masjid. Maka bukan termasuk ibadah dia beriktikaf di rumah. Apalagi iktikaf di rumah bersama istrinya. Jadi namanya apa? Istrikaf. Nah, yang namanya tawaf di Ka'bah. Tawaf itu di Ka'bah. Iya, ini ada sebagian masyarakat kita tawaf di Batu Quran. Di mana Batu Quran? Di Serang, Pandeglang. Siapa yang punya hajat, siapa yang punya keinginan, punya cita-cita, datang ke sana,
tawaf di batu Quran. Apalagi ada mitos-mitos katanya itu batu kalau diangkat Banten banjir. Ya, itu batu di bawahnya adalah sumber air, yang mana sumber air itu nyambung ke air Zam-Zam. Subhanallah. Ini dari mana? Iya kan? Demikian pula haji, yang namanya haji itu mana? Ke Mekah, ya kan? Iya, jadi harus sesuai dari sisi tempatnya. Kemudian juga harus sesuai dari sisi jenisnya, seperti kurban. Jenisnya sudah dijelaskan. Iya, unta, sapi, kambing, kerbau atau domba. Boleh gak kita berkurban dengan ayam? Ya nggak boleh. Terus gimana kalau penduduk setempat itu nggak ada yang doyan kambing, darah tinggi semua, saya pengen korban ayam, boleh nggak? Tetap tidak boleh, karena sudah ditentukan dari sisi jenisnya. Subhanallah. Dan juga dari sisi bilangannya. Jadi intinya berusahalah beragama sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya belajar. Sholat, Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jam 1 jamaah. Baik, saya kira cukup ya untuk kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi pada intinya hendaknya kita berusaha untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah pesan yang disampaikan oleh Anas Imam Malik ketika dia ditanya oleh seorang penduduk Madinah, "Wahai Imam, dari mana aku memulai ihram?" Kata Imam Malik, "Berihramlah dari tempat Nabi SAW berihram, itu di Dzulhulaifah." Tapi ternyata orang ini mengatakan, "Kalau begitu saya ingin berihram dari sisi makam Nabi." Kata Imam Malik, "Jangan lakukan itu, ya, karena aku khawatir engkau ditimpa fitnah." Orang ini pun ngayal, "Wahai Imam, saya cuma namen sedikit doang, fitnah apa yang akan menimpa aku?" Ya, kemudian Imam Malik mengatakan, tidak ada fitnah yang paling besar. Engkau menganggap suatu keutamaan padahal Nabi tidak menjelaskan. Ya, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.